Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya adalah Edi Johnson SPD. Saya adalah seorang pensiunan guru atau pendidik dengan jurusan ilmu pengetahuan alam pada jenjang tingkat SMTP. Pengangkatan saya sebagai guru pada tahun 1987 dan pensiun tepat pada 1 Januari tahun 2026. Berarti pengabdian saya sebagai pendidik atau guru lebih kurang 39 tahun. Dalam pengabdian saya sebagai guru telah banyak kegiatan-kegiatan yang saya lalui dan beberapa prestasi, di antara lain pada tahun 2008, 2009 saya pernah meraih guru prestasi tingkat Kabupaten Kerinci dan juga guru prestasi tingkat Provinsi Jambi. Di samping itu, saya juga sebagai instruktur kurikulum 2013. Selanjutnya, pada tahun 2015 dilakukan UKG atau uji kompetensi guru secara nasional, yang mana alhamdulillah saya mendapat nilai yang cukup baik, sehingga dengan hal tersebut saya ditunjuk dari Pemkab TK Bandung menjadi instruktur nasional khusus untuk pembelajaran IPA jenjang SMTP atau jenjang SMP. Itu adalah beberapa prestasi saya di bidang pendidikan. Di samping menjadi seorang guru, saya juga adalah seorang pemangku adat dengan gelar Mangku Melanotuo, yang mana pengangkatan pemangku adat saya tadi yaitu pada tahun 2000. Pas pada tahun 2000 sampai sekarang saya masih menjabat sebagai pemangku adat di Tigoluhah Semurup atau di Kementerian Tanah Pemuncak Mendapo Semurup ini. Kemudian selama saya menjadi pemangku adat, saya sudah banyak melihat segala kegiatan-kegiatan di dalam yang berhubungan dengan adat, baik itu masalah musyawarah, tanah wilayah, kepemimpinan, pendidikan, yang dilakukan oleh, kalau di Semurup ini yang disebut dengan Depati yang Betigo, Pemangku yang Beduo, dan Paramenti yang Selapan. Sedikit saya jelaskan tentang Semurup. Semurup pada dahulu kala itu bernama Kemendapuan Semurup atau Tigoluhah Semurup, Pemuncak Tamah Kemendapuan Semurup, yang bagian dari 8 helai kain Kabupaten Kerinci. Dan itu merupakan suatu daerah wilayah kedepatian yang 3 dumudik, yaitu Semurup, Kemantan, Depati 7. Yang 3 dumudik salah satu adalah Semurup, yang disebut dengan Kemendapuan Semurup, yang disebut dengan wilayah tanah persembahan, yang dipimpin oleh seorang mendapo dengan gelar Depati Kepala Sembah. Kemudian mendapo tadi dalam membina, menyusun, membimbing dan mengayomi masyarakat itu ada terdapat 3 depati, 2 pemangku, dan nenek mama Paramenti yang Selapan. Dalam ini disebut sebagai seko yang tigotakah. Seko yang pertama adalah seko nenek mama yang diemban tugas oleh Paramenti yang Selapan tadi. Tingkatan kedua adalah tingkatan pemangku. Yang pemangku tadi itulah dipangku oleh 2 pemangku, yaitu Mangku Rajo Tuo dan pemangku Kepala Rajo atau Mangku Melanotuo, yang saya sendiri memakai gelar Mangku Melanotuo tersebut. Kemudian ada lagi Depati yang Betigo, Depati Kepala Sembah,
Depati Raja Sembambumi, dan Depati Modo. Yang kesemua pemangku adat ini dalam membina, mengarah, mengajung, mengilau, mengentang anak buah, anak menakan, mereka berpedoman pada norma agama, norma adat, tata krama, etika, nilai-nilai luhur yang terinspirasi, yang meninggikan harkat dan martabat manusia. Yang kesemuanya itu tertuang di dalam buku adat Tiga Luhah Semeru tadi. Jadi buku adat Tiga Luhah Semeru ini merupakan kumpulan daripada nilai-nilai luhur, daripada filosofi adat, kata-kata adat, kemudian aturan-aturan adat, nilai-nilai yang dikumpulkan dalam satu buku yang disebut dengan buku kajian adat Tiga Luhah Semeru. Kemudian seiring perjalanan waktu, dengan adanya globalisasi saat ini, kita dihantam dengan segala kebudayaan, baik yang datang dari luar maupun daerah lain, yang menghantam nilai-nilai adat yang ada di daerah kita masing-masing. Dan juga tidak terlepas untuk Semeru ini, yang mana nilai-nilai tadi tergerus oleh perkembangan zaman. Sehingga generasi muda saat ini hampir tidak memahami lagi apa-apa yang terdapat di dalam adat yang dalam di sini disebut adat yang bersendi syarak, syarak bersendi kitabulah tadi, yang terdapat di dalam buku adat Tiga Luhah Semeru tadi. Kemudian di dalam buku adat tadi yang berisikan norma adat, norma agama, tata krama, etika, dan segala sesuatu yang dituangkan dalam bentuk petatah petitih atau filosofi adat, semuanya itu ada nilai-nilai yang tersirat. Di dalam yang tersurat itu terdapat yang tersirat dan tersuruh, yang dalam bentuk kata-kata personifikasi atau nilai bahasa itu adalah berbentuk kiasan. Dan kiasan-kiasan ini sama sekali tidak dipahami oleh generasi milenial atau generasi Z sekarang ini. Dan jika seiring pertumbuhan zaman, buku ini tidak lagi dipahami oleh semua khalayak ramai, hanya tinggal oleh pada beberapa maestro atau tokoh-tokoh adat yang sudah tua. Bahkan tokoh-tokoh ini sudah melebihi umur 60. Dan jika tidak kita lakukan suatu revitalisasi atau penterjemahan dan digitalisasi buku adat Tiga Luhah Semeru ini, bisa jadi buku ini akan punah. Dan tidak ada lagi dipahami oleh generasi sekarang, apalagi untuk masa yang akan datang. Maka melalui kegiatan Dana Indonesia Raya ini, melalui dokumentasi karya atau OPK Rawan Punah ini, melalui Departemen Kebudayaan, saya mengajukan proposal untuk kegiatan melakukan kembali revitalisasi, terjemahan, dan digitalisasi buku adat Tiga Luhah Semeru ini. Dengan tujuan yang pertama adalah melestarikan buku ini jangan sampai hilang dan punah. Sementara masih ada beberapa maestro, tokoh-tokoh adat yang paham betul dan menyimpan salinan buku-buku lama tadi. Jadi kita ulangi, cetak, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu kita digitalisasikan dan tersimpan di kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian jika buku ini telah siap nanti, kita bisa perbanyak, lalu diadakan terjemahan-terjemahan. Dalam buku ini juga dilakukan suatu terjemahan dan dapat dipergunakan sebagai acuan atau pedoman bagi
anak-anak didik atau dijadikan pembelajaran muatan lokal. Dan juga sebagai pedoman bagi kaum akademisi. Jadi sangat besar harapan saya dengan judul tadi revitalisasi, terjemahan dan digitalisasi buku adat Semuruk ini dapat diterima sebagai aset nasional kita dan mendapat dukungan dari Dana Indonesia Raya ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dikabulkan, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.